ada rendang, ada ayam besar. Sudah itu ada ikan teri di tepi-tepinya nih, ikan teri, ada mihun, ada nangka gitu Pak ya. Saya sangka langsung makan Bu, rupanya enggak Pak, bepantun dia balik Pak. Tuh tambah kesal hati tamu ya Pak ya. Kesal hati tamu nih Pak. Setelah itu pas boleh makan, rupanya Pak ayam rendang tadi enggak boleh dimakan Pak. Jadi tengok aja bolehnya Bu. Yang kita makan tuh ikan teri, mihun, nangka itu Pak. Jadi makanya saya bilang bagaimana doa hajat sohibul hajat naik kepada Allah. Yudlil falah hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia kedua mempelai, yang saya muliakan Mbah Kiai Abdullah Kusman, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Fatur Rahman, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah. Yang saya hormati para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul pagi hari ini di rumah Bapak Haji Haryanto, diisi dengan zikir, solawat, doa. Mudah-mudahan inilah yang dikatakan Rasulullah, senangkanlah hatimu ketika berada di taman-taman surga. Kemudian sahabat bertanya, Pak, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Majelis-majelis zikir. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Ada satu hadis Rasulullah, Bu. Apa kata Rasulullah? Inna iblisa yadu'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yam'atsu saroyah. Kemudian dia sebarkan tentara-tentaranya. Kemudian Pak, masing-masing tentaranya ini punya tugas. Datang satu tentara yang melapor. Wahai raja, kami sudah berhasil membuat anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata iblis, ma sona'tu syai'a. Engkau belum melakukan apa-apa. Kecil bagi iblis baru itu Pak. Padahal anak durhaka tidak akan dapat mencium bau surga. Jadi ada 4 orang yang tidak mencium bau surga. Masuk aja enggak dapat, menciumnya pun enggak dapat. Arba'atun haqqo 'alallahi ala yadkhuluhumul jannah wala yuziquhum na'imaha. Ada 4 orang yang tidak akan pernah masuk surga, menciumnya pun tidak bisa. Mudmin khomrin, orang yang suka mabuk. Aklur riba, orang yang makan harta riba. Aklu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bagi iblis ini tidak ada apa-apanya. Tidak hebat tentaranya yang membuat anak durhaka kepada orang tua. Melapor tentaranya yang kedua, saya sudah berhasil membuat orang berzina. Maka kata iblis ini apa Bu? Ma sona'tu syai'ah. Engkau belum melakukan apa-apa. Padahal dosa zina itu berapa besar ya Pak? Bagi iblis itu tidak ada apa-apa. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, iblis pernah bertobat, Pak. Apa kata iblis? Musa, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertobat. Senang hati Nabi Musa, Pak.
Satu-satunya nabi yang bisa langsung bicara dengan Allah hanya Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara malaikat Jibril. Nabi Musa berdoa, bukan melihat Allah, berdoa kepada Allah secara langsung, "Ya Allah, iblis ingin bertobat." Kata Allah, "Aku terima, tapi dengan syarat sujud di makam Nabi Adam." Mendengar itu naik kesombongan iblis, Pak. Matilah situ aku pula mau sujud di makam dia. Hidup aja dia nak mau aku sujud sama dia. Matilah aku mau sujud. Tapi aku berterima kasih sama kau Musa. Aku beritahu kau senjata aku yang sangat kuat dan saat itu aku sulit untuk dikalahkan. Apa itu? Kata Nabi Musa. Hati-hati kau duduk dengan perempuan yang bukan mahrammu. Karena aku sangat kuat saat itu dan sulit untuk dikalahkan. Itu senjata iblis yang paling kuat, Pak. Makanya kalau Bapak di lampu merah berhenti, ada perempuan seksi di depan, zikir apa aja enggak mempan lagi itu. Mau auzubillahi minasyaitonirrajim enggak bisa. Mau astagfirullah enggak mempan lagi, Pak. Karena dia sangat kuat waktu itu. Saya ingat, Pak ya, di Pekanbaru itu bukan ada lampu merah depan Polda itu, Pak. Sebelah kan kantor gubernur. Mobil saya di belakang. Di depan ada bapak bonceng istrinya. Di sebelah bapak nih guru senam aerobik, Pak. Mau pergi senam. Menyelang mata bapak nih, Pak. Dicubit sama istrinya. Mentel abang nih. Selama ini orang itu yang abang tengok. Salah paham mama tuh. Papa nengok kantor gubernur nih ya. Berubah-ubah warna catnya. Padahal nengok itu tadi, Pak. Memang dahsyat, Bu. Setaat apapun orang, kalau sudah urusan perempuan, Pak, hilang solehnya. Di Wonogiri 15 orang santrinya, Pak, dihamilinya 9 udah lahir anak. Heri Irwan tuh, ya. Akhirnya dia dihukum mati jadinya, tambah kebiri kimia, dipotong kelaminannya. Karena apa, Pak? Memang dengan perempuan yang bukan mahram ini godaannya dahsyat, Bu. Godaan mata laki-laki memandang perempuan. Godaan mata perempuan memandang harta benda. Beda jadinya, Bu. Kalau laki-laki mandangnya ke perempuan, kalau perempuan tergodanya dengan harta. Ada suami, Pak, jam 2 malam pulang, terlambat, ngamuk istrinya, kurang ajar abang ya. Dari jam 4 aku telepon, tadi tidak abang angkat, aku WA checklist saja. Siapa betul yang abang hubungi? Kurang ajar abang nih, laki-laki tidak ada otak. Dikeluarkan suaminya dompet, Pak. Minta maaf abang dek, tadi ada kerja sedikit. Tak sempat abang nelfonin tuh adek. Cemas adek, bang, lambat pulang, berubah, Pak. Itu dasarnya itu, Pak. Mau ngamuk, tapi tidak jadi ngamuk, Pak. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, datang tentara iblis melapor. Wahai raja, aku sudah bisa berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Bentuknya sepele kan, Bu? Tapi apa kata raja iblis, Pak? Fayudni minhu fayakul ni'ma anta. Engkaulah sehebat-hebat pengikutku yang bisa bikin suami istri bercerai. Makanya Provinsi Riau ini termasuk tertinggi tingkat perceraian, Pak. Bapak pergi ke pengadilan agama di Pekanbaru, itu tahun 2019 saja 801 kasus orang yang mau bercerai, Bu. Dulu saya kira, Pak, gara-gara harta orang berpisah. Ah, ini, Bu ya. Bukan ternyata, Pak. 80% perempuan yang mau bercerai itu, Pak ya, orang kaya semuanya. Pokoknya persiapkanlah diri Bapak. Mereka udah pisah nih, Pak. Hati-hati nih, Pak ya. Tenang, Bu, jangan khawatir, Bu. Bahkan ada satu, Pak ya, perempuan, pembantunya aja, Pak, 8 orang di rumah. Rumah gedung, mau bercerai. Saya katakan, ibu enggak nyesal pisah sama bapak? Banyak ibu kehilangan nanti, Bu. Apa kata ibu nih, Pak? Saya, Ustadz, dunia ini hanya sementara. Nah, itu yang kita ingat nih, kedua mempelai ini. Dunia itu sementara. Apa yang kita inginkan setelah kita dapatkan, habis itu biasa aja, Pak. Bapak waktu baru beli mobil, dijaga betul. Mendekat cucu kena marah, Bu. Jangan main tempat tua. Gores nanti mobil atuk nih, bawa kau main situ. Tapi setelah setahun, Pak, mau gores, mau orang main di situ, enggak ada marah lagi. Sementara HP baru beli, kita tengok 2 hari paling, Pak. Habis itu dipinjam anak, mainlah. Sementara. Jadi dia bilang,
Saya menggebu-gebu pengen beli mobil BMW Ustadz. Udah dapat? Biasa aja. Pengen beli handphone yang mahal, udah dapat? Biasa aja. Sekarang nih Ustadz, dapat saya laki-laki miskin, soleh, nikah saya sama dia. Hampir saya daftar Pak, baru terkenang saya. Saya udah punya istri Bu. Hampir khilaf enak lagi nih Pak. Itu artinya apa Bu? Begitu dahsyatnya sekarang godaan iblis. Kenapa banyak orang bercerai itu Pak? Orang banyak sangat mengagumi dunia ini sehingga dia lupa dengan akhiratnya Pak. Dia menganggap bahwa kita ini bekerja baru dapat uang. Kalau kita modal soleh aja tidak cukup. Itulah perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Idris Syafi'i, kalau kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang secara tidak terduga-duga. Kata Imam Syafi'i, maaf guru. Kalau menurut saya, kita harus bekerja baru kita mendapatkan rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i keluar Bu. Pas keluar nampak dia orang sedang mengangkat kurma berat. Ditawarkan Imam Syafi'i tenaganya, Pak, mau saya bantu ngangkat kurmanya? Oh ya, silahkan. Begitu sampai tempat tujuan, diupah Pak sama orang itu dengan sekantong kurma. Ini kurma untukmu. Bangga Imam Syafi'i Pak. Terbukti dalil aku benar. Bekerja dulu, baru dapat rezeki. Pergilah Imam Syafi'i ke tempat gurunya Bu. Guru, ini buktinya. Saya kerja dulu, baru dapat kurma. Silakan makan guru. Kata Imam Malik, aku pun macam itu juga. Tidak perlu aku kerja, dapat juga aku kurma. Jadi itu perbedaan Pak ya. Rezeki ini didatangkan oleh Allah. Bisa dengan takwa, dengan usaha. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah ini Pak ya, karena orang sudah mulai meninggalkan agama ini. Cuman ada juga faktornya Pak, yang membuat orang berumah tangga itu mudah dia pisah. Saya masih ingat dulu, ada di satu tempat Pak, di situ banyak perempuan masih muda-muda Bu, udah jadi janda. Sampai Pak, kepala-kepala sukunya itu nanya ke saya, apa yang menyebabkan daerah kami ini rentan pecah rumah tangga orang Ustadz? Mudah kami pisah. Saya bingung juga awalnya Bu, apa penyebabnya. Jadi pas ada pesta di sana Pak, saya datang. Jadi rupanya Pak, adat istiadatnya itu agak ribet dikit Bu. Kita diarak jalan, kemudian diiringi dengan tarian Pak. Hari panas nih. Tariannya itu Pak, 1 melangkah ke depan, 5 ke belakang. Jadi lama sampainya Pak, ke tempat tujuan tuh. Kepala udah gatal tuh Pak. Perut udah lapar Bu. Sampai di tempat mempelai perempuan ditutup pakai layar. Kemudian pantun dulu Pak. Pantun itu enggak kalah-kalah pula tuh Bu. Lama-lama nunggu tuh. Udah gatal badan dibuatnya Pak. Setelah itu berhasil masuk Pak. Nampaklah saya lauk pauk Pak. Ada rendang, ada ayam besar. Sudah itu ada ikan teri di tepi-tepinya nih. Ikan teri, ada mihun, ada nangka gitu Pak ya. Saya sangka langsung makan Bu. Rupanya enggak Pak. Bepantun dia balik Pak. Itu tambah kesal hati tamu ya Pak ya. Kesal hati tamu nih Pak. Setelah itu pas boleh makan. Rupanya Pak, ayam rendang tadi enggak boleh dimakan Pak. Jadi tengok aja bolehnya Bu. Yang kita makan tuh ikan teri, mihun, nangka itu Pak. Jadi makanya saya bilang bagaimana doa hajat sohibul hajat naik kepada Allah. Orang kesal semua berdoa Pak, tangan di lutut semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tengoknya juga lauknya itu yang kan dimakan cuman Pak kan. Tentu ngeluh ini ya. Tapi pas di sini tadi Pak ya, memang kita belum makan, baru datang anggur, apel di depan duduk tadi Pak. Apa ndak ikhlas berdoa Pak? Amin ya Allah. Tertengok juga anggur tuh Pak. Amin ya Rob. Amin. Jadi ikhlas kita berdoa tuh jadinya Pak. Kopi diantar. Masing-masing tempat, ini insya Allah barokah nih rumah tangga kedua mempelai ini. Itu pengaruhnya besar loh Pak. Kalau kita ngundang orang
kasih makan enak-enak, Pak. Orang ikhlas berdoanya, Pak. Tangan ke atas semua tuh, Pak. Amin ya Allah. Ditengoknya juga, Pak, kan. Wah, apel. Amin ya Allah. Ngaruh tuh, Bu. Jangan dikira enggak ngaruh. Kalau enggak kan nanti, Pak, bagaimana doa itu sampai? Orang pulang ngeluh di jalan, Pak. Aku kalau tahu itu dari makanan, molak aku mau datang. Apa sih gitu ya, Pak? Elok di rumah gitu tadi leh. Kata, kalau bagian itu ya, Pak. Datang awak mihun dia ginya, itu gitu jadi ya, Pak. Nah, itu pengaruhnya besar loh, Bu. Pengaruhnya besar. Nah, itu. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita itu rumah tangga itu sering tidak aman itu, Pak ya. Kita itu lupa bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka berumah tangga. Satu orang murid saya, Pak, perempuan, dia menikah dengan ulama besar di Indonesia saat ini. Saya bangganya di mana, Bu? Seluruh video saya di YouTube tentang rumah tangga Rasulullah. Saya kebetulan bidang saya sirah nabawi, Pak. Jadi begitu di downloadnya semua, dipraktekkannya ketika dia berumah tangga sama kiai ini, Bu. Akhirnya kata dia ke saya, sampai kiai itu nanya, Ustadz, kamu belajar ini dari mana? Nih, Pak ya. Kita ingat, Rasulullah itu kenapa dicintai oleh Ummul Mukminin Khadijah? Yang pertama, beliau bersih, Pak. Sampai Rasulullah katakan, orang Islam jadilah kalian seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Tai lalat ini kan pemanis, Bu. Kalau di tengah-tengah pipi. Tapi kalau kecil, kalau sebesar tinju enggak, Pak. Kalau kecil dia manis. Rasulullah itu bersih, Pak. Islam ini, Bu, betul-betul dijaga semuanya. Tahun 1963, Pak, di Inggris terjadi wabah penyakit perut yang menjalar cepat. Sampai bingung dokter, Bu, penuh lorong-lorong rumah sakit tuh, Pak. Setelah diselidiki oleh dokter, ternyata yang menyebabkan orang sakit perut, orang waktu itu cebok menggunakan tisu, Pak. Jadi kalau kita cebok menggunakan tisu, cacing akseoris itu tidak mati dia, Bu. Itu penyebab sakit perut. Akhirnya dokter di Inggris mengumumkan, kalau ingin kota kita ini terbebas dari penyakit perut yang menjalar cepat akhir-akhir ini, tidak ada jalan lain, kita harus meniru umat muslim menggunakan air untuk bersuci. Akhirnya sejak saat itu mereka menggunakan air, orang Indonesia pakai tisu. Itulah terbaliknya. Itu bersihnya umat Islam, Pak. Sampai urusan yang kecil itu pun diperhatikan. Kenapa banyak tukang laundry di Amerika masuk Islam sekarang, Bu? Gara-gara mencuci pakaian dalam umat Islam. Tiap pakaian dalam umat Islam datang bersih, tidak ada bercak. Karena kita pipis, cebok. Buang air besar, cebok, bersih. Akhirnya banyak tukang laundry masuk Islam di Amerika, Pak. Jadi kita tuh diajar Rasulullah bersih. Pernah di masa Umar bin Khattab, Bu, ada perempuan datang kepada Khalifah Umar. Wahai Khalifah, aku ingin bercerai sama suami aku. Apa masalahnya, kata Umar? Oh, itu aib, aku tidak boleh mengatakannya. Oke lah, pulanglah dulu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggil Umar salah seorang tentaranya, Pak. Kau tahu enggak sama suami perempuan yang datang tadi? Tahu Khalifah, acok kau jemput suaminya. Jumpa suami rupa kotor minta ampun, Pak. Udah enggak bersih lagi, rambut acak-acakan, badan bau. Kan banyak suami ini waktu mau menikah sehabis-habis gaya, Pak. Bagus. Setelah dia miliki, dia kurang bergaya lagi, Bu. Itu yang takut. Kadang antar istri kerja nak mandi, Pak. Pakai baju KTB itu, aku tak singlet. Sampai kata orang, tak pahit bon badan bapak tuh, Bu. Pahit sebetulnya, tapi macam mana lah. Nanti kita bilang tersinggung lah dia. Itulah, Bu, ya. Kencing kadang tak siram di rumah tuh, Ustaz. Itu kotor jadinya, Pak. Tapi, Pak, begitu laki-laki ini sampai ke hadapan Khalifah Umar, Bu. Apa kata Khalifah Umar? Aku ada tugas untuk kau. Rapikan rambutmu, rapikan jenggotmu, mandi bersih-bersih, pakai wewangian, aku kasih jubah baru. Selesailah dia mandi, Bu, bersih. Setelah itu apa kata Umar bin Khattab? Tugas kau satu, pulang ke rumah, temui istrimu. Nangis dia, Pak. Tidak mungkin, Khalifah. Istri aku benci betul sama aku sekarang. Pulang aja lah. Akhirnya berani dia pulang dia, Pak. Dia ketok pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka istrinya pintu, Bu. Kata istrinya, cari siapa? Berapa lama dia nak mandi kira-kira tuh, Pak?
Sampai lupa istrinya, wajah suaminya, Bu. Aku suami kau, masuk ke dalam. Wah, langsung kata istrinya, bang, kalau gitu tunggu di sini, bang. Lari-lari dia, Bu, pergi dia ke tempat Khalifah Umar. Khalifah tidak jadi cerai. Kenapa gitu? Itulah masalah selama itu. Jadi ini yang perlu dijaga. Maka kata Ibnu Abbas, wahai para laki-laki, wahai para suami, berdandanlah kalian sebagaimana kalian ingin istri kalian berdandan untuk kalian. Bukanlah bapak pakai lipstik, pakai apa pula, pakai shadow, bukan. Tapi betul-betul ingin bersih kita di rumah. Nah itu faktornya Pak sepele, tapi besar pengaruhnya. Kemudian apalagi Pak? Banyak laki-laki menganggap bahwa istri itu tidak boleh melawan kepada suami. Ini salah besar loh, Bu. Bapak tahu enggak, ketika Ummul Mukminin Aisyah dikatakan oleh Rasulullah, wahai Aisyah, minta ampunlah engkau kepada Allah kalau kau benar melakukan perbuatan keji. Mudah-mudahan Allah membersihkan dirimu. Apa jawaban Aisyah, Bu? Aku tidak akan pernah minta ampun untuk dosa yang tidak aku lakukan. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau sepertinya menuduh aku. Nampak dalam hadis itu Pak, Ummul Mukminin Aisyah membantah Rasulullah. Kalau istri betul, maka istri boleh membantah suami. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik dari sini, bantahlah Bu. Kalau ibu benar. Selama ini kan sering Pak bapak nih, mama rajin pergi ngaji, melawan juga sama bapak. Dengar kata Ustaz tuh tidak boleh melawan sama suami. Jadi kalau abang mino-mino biarkan aja lah. Abang mau balik malam biarkan, pokok jangan melawan. Enak betul Bu. Jadi Islam ini bukan mendiskreditkan istri Pak. Jangan istri aja yang kita tuntut untuk berbakti kepada suami, sementara kita sebagai suami tidak bisa menjadi teladan bagi istri. Kemudian Pak ya, yang membuat Rasulullah sangat cinta kepada Ummul Mukminin Khadijah, sampai setelah Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah meninggal, itu Rasulullah sempat tidak mau menikah lagi Pak. Sampai Kaulah binti Hakim lah yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak kau masih kecil-kecil. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah, masih kecil-kecil. Anak tiri Rasulullah ada Hindun, ada Halah, 2 orang lagi Pak. Kau sering pergi berdakwah, siapa yang jaga mereka? Menikahlah kau ya Rasulullah. Baru Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah. Umurnya berapa Bu? 65 tahun. Jadi istri kedua Rasulullah bukan Aisyah, tapi Saudah binti Zam'ah, nenek-nenek Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak, suami ibu mau poligami ikut sunnah, carikan nenek-nenek agak 2 orang Bu. Aku setuju bang, abang ikut sunnah? Ya, ini Nek Atun 65, ini Nek Eli 70, yang mana mau abang pilih? Ngapa pula ini? Tapi abang mau ikut sunnah, kalau ikut sunnah nomor 2 istri Rasulullah, nenek-nenek Pak. Jadi maksud saya itu apa? Jangan difitnah Rasulullah. Kalau mau nikah lagi terserah bapak lah, asal punya keberanian aja bapak, saya tidak menyuruh nih Pak. Dia kebanyakan laki-laki ini kemauan ada, keberanian enggak, jadi hati-hati Pak. Jadi di sini terlihat apa Pak? Rasulullah itu sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah. Salah satu yang membuat Rasulullah itu Pak cinta kepada Ummul Mukminin Khadijah, setiap Rasulullah pulang dari luar, dia berdiri menyambutnya. Nah, itu Bu ya. Itu yang cuman ibu yang udah tahu ini, tidak usah ibu amalkan Bu. Terkejut suami ibu nanti. Tiba-tiba Pak pulang sekarang habis pengajian nih, suami pulang langsung disambut ibu. Takut suami ibu nanti Bu, ninggalkan perangai istri aku nih. Dulu enggak pernah aku disambutnya. Ini sekarang datang-datang bang, pulang bang. Itu takut suami Pak, mau meninggal mungkin lagi istri aku nih. Nah, itu nanti Bu. Jadi itu jangan diamalkan. Ada seorang perempuan nakal Bu. Dia buat buku Pak. Bukunya itu laris dibeli oleh perempuan juga. Apa kata perempuan nakal ibu? Kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami? Sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami. Jawabannya apa Pak? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya apa Bu? Penyambutan. Perempuan nakal tuh Pak, jauh laki-laki lagi. Bang, sini.
Abang kemana aja? Aku kangen loh bang sama abang. Apa ndak habis duit atuk nih pak? Dia udah tua dipanggil abang bu, tuh terasa banget dihargai dia kan pak. Habis duit atuk nih dibuat aja dia pak. Karena dia dihargai di rumah bu. Pulang HP yang diperiksa. Ndak biar bang, buat sini dulu. Jadi akhirnya bu, laki-laki ini dia jadi gelisah dia jadinya. Jadi apa ndak boleh nengok HP suami itu? Jangan. Pokoknya bu, itu privasi. Dosa dia biar Allah yang tanggung. Tugas ibu berbakti kepada suami. Kecuali ketahuan betul. Ada dulu pak perempuan. Dia heran pak. Pagi hari baru ada nomor telepon masuk ke suaminya. Kapolres tulisannya bu. Ini kawan abang nih kata. Cuman siang Kapolres ini juga nelpon pak. Sore Kapolres ini juga nelpon. Heran dia bu. Sering betul Kapolres nelpon nih. Akhirnya pas suaminya mandi, pas nelpon Kapolres ini bu. Rupa perempuan pak. Ini yang Kapolres selama ini rupanya ya. Direndamnya HP suami dalam kopi pak. Pas suaminya keluar, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres. Baru tuh kejut suaminya pak. Ketahuan lah di situ dia. Nah jadi penyambutan nih lah bu ya, yang harus kita perhatikan. Itu salah satu cara secara duniawi. Namun dibalik itu semua, orang banyak pas menikah nih, mas kawinnya seperangkat alat sholat, cuman sering melalaikan sholat pak. Nah ini juga karena jalur kita untuk bisa bicara dengan Allah itu dengan sholat. Kalau ingin Allah bicara dengan kita, baca Quran. Banyak orang mengatakan, seperti ada petinggi-petinggi pak ya. Jadi kalau hari-hari Sabtu tuh main golf dia bu, ndak sholat dia. Ketika ditanya bapak ndak sholat, ndak pun aku sholat, aku kaya. Banyak yang menyangka pak, kaya itu yang akan membuat dia bahagia. Kaya bisa dicari, kebahagiaan enggak juga nih pak. Salah satu amalan yang tidak dianggap sia-sia oleh Rasulullah adalah bercanda dengan istri. Ini yang tidak banyak diamalkan oleh orang pak. Rasulullah sesibuk itu pak, sempat juga ngajak Ummul Mukminin Aisyah pacu lari. Jadi bapak balik dari sini pak, ajaklah ibu pacu lari nanti pak. Romantis lah bapak balik. Kadang kita laki-laki ini aneh pak. Ke istri orang kok bisa kita ramah, itu aneh itu pak. Ibu terasa enggak bu? Kalau ke istri orang enggak tanggung ramahnya bu. Sehat bu. Tapi ketika istrinya nelfon bu, apa lagi? Itu berarti istri itu. Itu kita tuh terbalik jadi ya bu. Nah itu ya pak ya. Jadi kemudian pak, begitu kita ketahui bahwa orang yang menganggap sholat ini tidak penting, begitu saya ceramah di rumah ibu ini bu, segitu kekayaannya pak. Apa kata beliau? Saya jujur Ustadz, andaikan bisa ditukar harta ini dengan kebahagiaan, saya tukar Ustadz. Memang ibu tidak bahagia Ustadz? Kita sibuk mencari, banyak yang kita lupa. Allah kita lupa, anak kita lupa, suami kita lupa. Suami saya ninggalkan saya Ustadz. Mau dia dengan perempuan susah daripada saya. Terasa sama saya sekarang, karena saya sudah jauh dari Allah. Orang banyak pak menganggap sholat betul kita, enggak juga kan bagus hidup nih. Rezeki enggak juga murah. Nah itu orang banyak terjebak pak. Banyak orang enggak sholat, rezekinya murah. Kita rajin sholat, rezeki payah. Allah itu ngasih yang kita butuhkan pak, bukan yang kita inginkan. Itu yang harus kita ingat. Bapak sanggup belikan anak sepeda motor, tapi dia masih kelas 5 SD pak. Sanggup betul bapak? Pasti tidak bapak ibu belikan. Gitu juga Allah. Kalau memang kita belum sanggup untuk menerima, Allah tidak akan kasih. Contohnya di sahabat siapa pak? Sa'labah bin Hatib. Dia yang nama Sa'labah, sahabat Rasulullah itu 3. Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Yang Sa'labah bin Abdurrahman ini taat ibadah bu. Ini yang meninggal di puncak bukit pak. Dia tertengok kaki perempuan, saking merasa berdosanya dia menangis dia pak. Naik dia ke atas bukit minta ampun ke Allah. Malu aku ya Allah. Sampai ketemu Rasulullah pun dia malu pak. Akhirnya Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, katakan kepada Sa'labah bin Abdurrahman bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dikirim Rasulullah lah orang mengatakan ke dia bahwa dosanya sudah diampuni.
Begitu dia dengar dosa diampuni, Pak, meninggal dia langsung. Saking bahagianya. Itu tertengok kaki perempuan baru, Bu. Kita lebih dari kaki santai ya, Pak, kan? Lebih dari kaki tiap hari itu. Tidak ada merasa berdosa itu. Biasa aja. Dia apa kata Imam Syafi'i, Pak? Apabila mata suami genit di luar, maka istrinya akan berubah di rumah. Maksudnya apa, Pak? Ada aja tidak mengenakkan hati Bapak nengok istri ini. Yang kesal lah Bapak, itu disebabkan dosa kita di luar. Jadi jangan disalahkan, kok istri aku tidak ramah sama aku ya. Takutnya itu, Pak. Pengaruh keburukan yang kita buat di luar dengan sikap istri di rumah. Nah, jadi Bu, begitu Sa'labah bin Hatib, dia kan rajin sholat tuh, Pak. Sholat maghrib berjamaah. Cuman habis sholat langsung pulang. Habis sholat langsung pulang. Akhirnya ditanya Rasulullah, Pak. Sa'labah, kau tidak ada kebutuhan dengan Allah. Habis kau sholat langsung kau pulang. Kata Sa'labah bin Hatib, maghrib pendek waktunya ya Rasulullah. Sarung aku satu untuk menutup aurat. Jadi aku gantian dengan istriku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, doakanlah aku kaya. Diolahnya Rasulullah, Pak. Ini tidak tahan miskin lagi nih. Kata Rasulullah, kau tengok aku kaya enggak? Kalau kau kan Nabi, beda lah. Kalau kami ini kan masyarakat biasa. Pokoknya aku janji ya Rasulullah, kalau aku kaya, aku tunaikan hak kekayaan itu. Aku bantu orang-orang susah. Tidak mau Rasulullah doakan ya, Pak. Tiap hari asal jumpa itu terus ngomongnya, akhirnya Rasulullah ngambil kambing bunting. Kambing ini yang didoakan oleh Rasulullah. Berkah doa Rasulullah terhadap kambing ini dipelihara oleh Sa'labah bin Hatib, berkembang. Sampai Sa'labah berhasil membeli lembah. Semenjak dia beli lembah, Pak, tidak pernah ke masjid lagi. Itu, Pak. Dia tidak siap untuk kaya. Jadi kenapa ada orang rajin sholat id? Ampun nih. Ini kalau kaya nih ya. Ini azab istri dibuatnya nih. Ini kalau kaya pelit minta ampun nih. Jadi makanya Allah tunda. Dan jangan dikira orang miskin itu tidak bahagia. Orang miskin pun dia bahagia apabila dia bersyukur, Pak. Orang kaya tidur malam pasang CCTV, ada penjaga, payah tidur, Pak. Orang miskin tuh enaknya, Bu, tidak terkunci pun pintu, enak tidurnya, Pak. Karena tidak ada orang maling masuk. Pernah ada orang maling masuk ke rumah orang miskin, Bu. Pemilik rumahnya ini langsung sembunyi dalam lemari, Pak. Dapat sama orang maling tuh, kenapa kau sembunyi? Kasihan aku nengok kau udah payah masuk, barang aku tidak ada yang bisa kau ambil. Makanya aku sembunyi dalam lemari. Sedih orang punya rumah itu jadinya, Bu. Jadi Pak, siapapun yang bersyukur dia akan merasakan bahagia. Akhirnya Pak, Sa'labah bin Hatib begitu datang perintah zakat, apa kata Sa'labah, Bu? Kata kalian mudah aku merintis usaha nih. Tahu-tahu kalian sekarang datang minta, aku sibuk, tidak bisa. Lupa dia dengan janji. Jadi kenapa rumah sakit terlalu banyak sekarang pasiennya, Pak? Disebabkan salah satunya orang dulu janji kalau dia punya harta dia bersedekah, tapi setelah dia punya harta bakhilu bihi, dia bakhil dengannya. Kan kata Rasulullah apa, Pak? Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Masa tidak yakin dengan janji Rasulullah? Nah sekarang orang banyak kalau untuk beli kebutuhan dia, baju dia, sepatu dia, rumah, mobil, tidak ada hitung-hitungan. Tapi kalau untuk sedekah, Pak, salah masuk kotak infak aja kadang lain menung orang, Pak. Dia bawa duit doang, 1.500, 150, 5.000 ini untuk sedekah. Rupa pas kotak infak lewat, salah cabut, Pak, tercabut yang 50, termasuk kan, lama menungnya, Pak. Ditengoknya kotak itu terus, Bu. Menyesal betul ya. Tapi kalau untuk ngajak orang makan, tidak pernah kita hitung-hitungan. Untuk beli pakaian, tidak pernah kita hitung-hitungan. Jadi di Pekanbaru itu, Pak, rumah sakit rata-rata bekerja dengan tim syariah namanya. Jadi kami ditugaskan di rumah sakit itu, Pak, untuk orang yang berpenyakit apa, Pak? Jadi 4 orang yang terbaring di rumah sakit itu, Bu. 1 mengidap penyakit EII namanya. Emotional Induced Illness. Maksudnya itu apa, Pak? Dia merasa sakit jantung, dicek jantungnya bagus. Kalau ada Bapak Ibu menderita ini, hati-hati lah tuh. Itu mau kemana berobat? Infak, rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak ini dalam bahasa Arab nafako. Nafako itu artinya terowongan. Terowongan air, kita lihat ada air masuk, ada air keluar. Bersih gorong-gorongnya.
Ada uang masuk, mesti ada uang keluar. Ini uang masuk banyak, Pak. Sawit naik. Sawit sedang naik. Uang masuk banyak, uang keluar sedikit. Kotor gorong-gorong itu jadinya, Pak. Itu yang buat penyakit itu jadinya. Jadi ini hati-hati nih. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa kita ini orang Islam sholat saja sudah cukup. Tidak. Setiap kalimat aqimis sholah pasti di sebelahnya wa atuz zakah. Jadi jangan lupa sedekah ini, Pak. Saya pernah ketemu pasien jantung, Pak. Udah tersumbat 5. Ada 5 sumbatannya, Bu. Jadi mau dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Jadi saya sebelum masuk ruangannya, saya tanya dulu ke dokter, Dok, kalau pakai biaya pribadi ini habis berapa? Kata dokter 1,3 M. Saya masuk ke ruangannya, Pak. Saya lihat ini orang kaya betul, Pak. Dari sepatu yang dipakai, dari tasnya, Bu. Tas perempuan ini kan kalau ori kelihatan, Pak. Kalau bu foto pasti dihadapkannya ke kamera. Itu berarti original tuh, Pak. Tapi kalau ke samping semi premium. Kalau misalnya Kak bentar Kak aku naruh tas dulu baru foto, itu berarti KW, Pak. Itu aja tanda ya. Jadi kalau udah tinggi letak tas itu berarti itu barangnya bagus. Suaminya kaya, Pak. Pertanyaan saya tuh simpel-simpel aja, Pak. Yang pertama, orang tua ibu masih hidup enggak? Masih, Ustaz. Sering enggak berkunjung ke rumah orang tua? Jarang. Itu penyakit sekarang. Jadi mudah-mudahan kedua mempelai besok sekalipun sudah berumah tangga, jangan pernah lalai untuk mengunjungi orang tua. Kalau masih dekat, kalau jauh fikol lah paling tidak. Obat orang tua itu cuma itu. Obat saraf orang tua itu jumpa sama anak. Nggak ngasih duit enggak lah. Kadang lebih banyak lah kakek ngasih cucu lagi, Pak. Daripada dia yang anaknya ngasih orang tuanya lagi. Tapi itulah senangnya hati orang tua. Rupanya, Pak, orang tuanya masih hidup, jarang dia berkunjung ke rumah orang tuanya. Itu penyakit yang pertama. Kemudian yang kedua saya tanya apa, Pak? Sering enggak ngasih orang tua uang? Kata dia orang tua saya dapat pensiun, Ustaz. Enggak pernah ngasih orang tua. Udah 2 penyakitnya. Saudara kandung ada enggak yang susah? Ada, Ustaz. Ada enggak dibantu? Karena yang paling afdol kita bersedekah itu kepada karib kerabat kandung, orang-orang terdekat. Jangan nyumbang ke masjid 5 juta, 10 juta, Pak. Saudara kandung susah enggak dibantu. Enggak ada artinya. Apa kata Rasulullah? Bersedekah kepada karib kerabat kandung, pahalanya 2. Pahala sedekah, pahala kasih sayang. Kenapa orang kita Cina kaya? Karena dia mengamalkan hadis ini. Orang Cina, Bu, membantu saudara itu sampai 3 kali, Pak, baru dilepas. Jadi kalau ada bapak ibu nengok orang Cina susah, berarti itu udah 3 kali dibantu keluarganya. Tapi keluarganya membantunya penuh. Datang pertama, minta bantu buka lahan sawit sekian miliar, kasih. Gagal, datang lagi. Minta lagi untuk buat saya sarang walet aja. Berapa miliar butuh? Sekian, kasih. Yang lama enggak diungkit-ungkit tuh, Pak. Kemudian yang ketiga datang lagi. Saya buka kedai kopi aja, kasih lagi, baru dilepas. Kita yang orang Islam, Pak, datanglah adiknya ke rumahnya. Bang, ada duit abang 40, Bang. 40 juta mau buka laundry. Duduklah kau sini dulu. Ceramah dulu panjang, Pak. Kau waktu berduit, sok gaya kau dulu. Tiap sebentar kau pulang kampung. Sudah tuh istri kau tuh tolong kasih tahu jangan boros-boros belanja. Udah panjang ceramahnya, Pak. Kalau sekarang ya Bang enggak ada duit. Ini ganti duit ojek kau 50, baliklah. Ceramah panjang, Bu. Duit enggak dapat, Pak. Itu makanya orang Cina itu kaya karena dia mengamalkan hadis Rasul. Kemudian yang ketiga saya tanyakan apa, Pak? Ibu, kalau boleh saya tahu, coba kumpulkan usaha ibu sawit kalau ibu ada. Kira-kira sebulan dapat berapa? Di situ saya kaget, Pak. Usaha dia, semua yang dia dapatkan itu hampir 600 juta 1 bulan. Tidak pernah ngasih orang tua. Tidak pernah membantu saudara. Jadi saya bilang, ibu tahu enggak? Saya nanya ke dokter tadi. Kalau ibu pakai duit pribadi ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta, ibu kena 1,3 M, Bu. Ibu yakin enggak, kata Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Diam aja dia, Pak. Kalau ibu yakin, Bu, 1,3 M itu ibu ambil aja agak 100 juta, kasih orang tua ibu, kasih saudara kandung ibu. Kalau ada sisa kasih fakir miskin. Ibu lihat nanti keajaibannya. Ngamuk dia dengar segitu, Bu. Ustadz kira enggak pandai saya sedekah. Saya ini pandai bersedekah, banyak bantu orang, macam-macam lah, Pak.
Kalau kita ngasih tahu kepada orang yang tidak tahu, kita harus siap, pasti dimaki. Kalau kita menasehati orang, Pak, tersinggung orang pasti sakit hati sama Bapak. Selembut apapun itu. Misalnya nih Bu, ketiak kawan Ibu busuk. Selembut apapun Ibu ngomong, tetap dia benci sama Ibu. Kak, akan dah lembut tuh Pak. Kakak jangan tersinggung ya Kak ya. Ngapa? Minta maaf betul sama kakak Kak. Dah banyak orang ngomong soal kakak. Ngomong apa? Ketiak kakak pahit Kak. Pasti dia benci sama Ibu. Padahal dia selembut tuh Ibu ngomong, tetap dia benci. Gitu juga Pak, kita nasihati orang, tersinggung dia tentu dia marah sama saya. Saya santai aja Pak. Karena apa saya santai? Karena yang pertama saya tahu dia tidak mengetahui hal ini. Itu satu. Yang kedua, saya tidak ada beban. Kecuali saya bilang, Bu, ambil duit Ibu 100 juta, titip ke saya. Biar saya yang menyalurkan. Ustadz pun jangan Bapak percaya soal duit ini Pak. Duit ini kalau banyak haram Pak. Kalau sedikit haram. Kalau banyak harum dia Pak. Payah Pak. Rata-rata susah orang lewat Bu. Orang diuji sama miskin berhasil Pak. Diuji sama kaya jarang. Banyak yang gagal. Nah, itu ya Pak ya. Setelah itu Pak, apa kata suaminya membela saya? Saya mau ikut Ustadz. Akhirnya dia pulang, 5 hari kemudian dia telepon saya Pak. Assalamualaikum Ustadz, saya minta maaf. Kenapa Bu? Saya udah kasar sama Ustadz. Tidak apa-apa Bu, biasa itu. Apa yang terjadi hari ini Bu? Luar biasa Ustadz. Saya ambil ke bank duit 130 juta. 30 juta saya kasih ke mak saya. Di ujungnya duit itu di atas kepala Ustadz. Alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Langsung longgar rasanya jantung saya. Habis itu saya pergi ke rumah adik-adik saya, ada yang saya kasih 15 juta, ada yang kasih 20. Alhamdulillah Ustaz, saya cek tadi pagi, sumbatan di jantung saya itu sudah blong. Tidak jadi dirujuk Pak. Ini kadang apa mak banyak betul beli emas, mak besok sakit-sakit payah. Udah diasingkan ya untuk sakitnya dulu Pak. Nah ini ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nih, kalau kita dekat sama Allah, kita rajin sholat, jangan kita lalai. Kemudian jangan paksa Allah untuk sesuatu yang memang Allah belum mau kasih sekarang. Berdoa minta kaya boleh, tetapi jangan sampai ngotot, sampai maksa Allah. Kemudian kita bekerja dan berusaha, berbakti kepada orang tua, dan kalau berada, jangan lupa kita sering sedekah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Minum pakai. Ya. Alhamdulillah, demikian tadi kata nasihat yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu Al-Ustadz Nazril Abdul Muluk, yang telah memberikan nasihat kepada kedua mempelai khususnya dan kepada pengantin yang sudah lama kayak kita semua ini. Banyak pengalaman yang kita petik pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Untuk